wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Sangat Baik, masih tetap semangat? Semangat. Ada yang tidak berangkat? Semua? Tadi pergantian jam ada yang izin ke belakang? Siapa saja? Sebelum mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, siapa yang mau membantu Bu Rayu untuk memimpin doa? Ya kan? Berdoa, memimpin doa. Untuk mengawali kepada kegiatan siang hari ini, lebih baik doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Semuanya siap, gerak. Oke, kita lanjutkan dengan rasa bangga dan penuh dengan semangat. Ya. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dua Dari Sabang sampai Merauke berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Siap ya? Siap ya? Tabung merah, 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 kuning, kuning, merah, 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 hitam. Semangat ya? Semangat. Untuk hari ini, materinya melanjutkan materi yang kemarin. Politik luar negeri bebas aktif. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Bu Roi harapkan yang pertama, kalian mampu menganalisis isi dan kandungan dari pembukaan UUD 1945 serta kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, menentukan landasan ideal konstitusional dan operasional yang diterapkan oleh Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya yang ketiga, pada pembelajaran hari ini Bu Roi harapkan kalian mampu menganalisis kenapa kok politik luar negeri di Indonesia itu kok bebas aktif. Lahirnya atau yang melatar belakangi itu apa? Nah, harapannya kalian sebagai generasi penerus bangsa mampu menerapkan yang namanya jas merah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena apa? Meski sejarah itu menjelaskan tentang masa lalu, ya apa tidak? Akan tetapi dari masa lalu itu kita bisa gunakan sebagai pengalaman dan pelajaran dalam hidup. Nah ya. Tolong dilihat dengan seksama dan dengan Siapa saya untuk Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina harus diselesaikan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah kedatangan Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan di Istana Kremlin pada Kamis 3 Juni. Dalam pengakuannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin membuat perang segera selesai. Dia pun berharap agar rantai pasokan publik dan energi bisa segera diperbaiki. Dari video ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi sehingga Bapak Jokowi ya beserta pampresnya mungkin melakukan kunjungan di Rusia. Yuk, tentang apa? Permasalahan apa? Pangan. Yang kedua,
Dari video tersebut, Bu Roi ingin yang pertama kalian mampu mengungkapkan landasan tadi, landasan politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan di Indonesia. Yang kedua, menentukan apa saja toh landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional yang diterapkan oleh Indonesia di kancah internasional sebagai landasan politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang kedua, harapannya pada materi ini nanti secara kelompok mulai ingin kalian menceritakan latar belakang yang melatar belakangi kenapa Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, diskusikan kelompok bersama kelompok kalian materi tentang ini. Yang pertama, menganalisis isi dan kandungan dari pembukaan UUD serta kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, kelompok 2, menentukan landasan ideal, konstitusional, dan operasional pada politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga, menganalisis lahirnya politik luar negeri di Indonesia. Karena materi ini saling terkait, jadi urut dari kelompok 1. Nanti lanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif. Pelaksanaan politik luar negeri biasa merupakan amanat Pasal keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Maka dari amanat tersebut, pemerintah Indonesia harus turut serta memperjuangkan terbebasnya peranakan dunia dari segala macam bentuk kolonialisme. Pertanyaan terkait isi dan kandungan dari pembukaan UUD 1945 serta kaitannya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan perkenalkan nama. Silakan pertanyaan. Berdiri ya nanti. Bikin lo. Sini. Mengapa politik luar negeri Indonesia memiliki sifat aktif? Maksudnya apa gitu ya? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Cahayu? Latun?
ideal dan landasan konstitusional. Harapan Buroi dari pembelajaran hari ini kalian mampu ya memahami tadi tentang landasan, tentang lahirnya dari politik luar negeri bebas aktif pada saat itu atau yang diterapkan di Indonesia. Ya, tadi kan kalau lahirnya apa ya? Yang latar belakangnya apa? Politik luar negeri bebas aktif. Yang latar belakangnya lahirnya politik luar negeri bebas aktif apa tadi? Setelah terjadinya pasca peperangan. Perang dingin antara mana dengan mana? Amerika itu dikenal dengan blok barat dan blok timur. Minta tolong, ada tugas dari Bu Roi, rangkumlah materi dari materi bahan ajar yang sudah boleh berikan. Ini untuk tugas individu. Ya, di pertemuan yang selanjutnya nanti akan boleh tanyakan untuk penilaiannya. Ya, semoga bermanfaat, tetap belajar, tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, bisa ya? Oke, sebelum penutupan kita ice breaking sebentar biar nanti dalam perjalanan tetap semangat, tetap fokus ketika menaiki sepeda motor tidak kebut-kebutan. Kita tepuk tadi biar tetap fokus. Semoga perjalanan kita sampai rumah berjalan dengan lancar. Kita diberi keselamatan. Kalau Farid diminta Farid. Mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Ya, mudah-mudahan terima kasih.